Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian sedang melihat video pembelajaran ini. Ada yang mungkin sambil ngopi, duduk di beranda, atau sambil rebahan. Asal jangan sambil berenang ya. Soalnya nanti ya handphonenya rusak ntar. Oke, setelah pada video sebelumnya kita telah mempelajari perihal ruang lingkup penganggaran perusahaan. Nah, pada video kali ini kita akan mulai pembahasan kita pada laporan anggaran yang pertama. Apa tuh? Yakni laporan anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu merupakan anggaran pertama yang pertama kali dibuat oleh perusahaan. Karena data yang dihasilkan dari anggaran penjualan ini akan menjadi input dari penyusunan anggaran-anggaran yang lainnya tuh. Kayak anggaran produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Eits, sebelum kita ngomong panjang lebar nih mengenai anggaran penjualan, kita mesti tahu dulu nih, apa sih pentingnya kita mempelajari anggaran penjualan? Dan gimana implementasinya di dunia usaha. Yuk, kita mulai petualangan pembelajaran kita. Anto adalah seorang manajer dari PT Petualang Pembelajaran. Sebagai seorang manajer yang menginginkan perusahaannya berkembang, banyak hal yang telah dilakukan oleh Anto, mulai dari mengupgrade mesin, meningkatkan sarana transportasi, pelatihan karyawan, dan lain-lain, yang tentunya telah menghabiskan dana yang cukup besar. Strategi Anto ini cukup sukses meningkatkan performa perusahaan pada awal-awal tahun. Hingga akhirnya Anto kaget melihat laporan keuangan perusahaannya di akhir tahun yang mengalami kerugian, bahkan terancam bangkrut nih. Nah, apa yang dialami oleh Anto ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Anto memiliki target penjualan yang baik dalam laporan anggaran penjualannya. Karena melalui anggaran penjualan akan tercermin rencana pendapatan perusahaan ke depan, baik itu bulanan, triwulan, atau tahunan. Sehingga pada saat realisasinya nanti, Anto dapat membandingkannya dengan target penjualan di dalam laporan anggaran penjualan. Kemudian menyesuaikannya dengan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Anto. Misalnya Anto bilang begini. Kalau ternyata realisasinya cuma segini, kayaknya kita harus nunda deh membeli mesin sama kendaraan. Kita ngadain pelatihan aja deh. Nah, jadi Anto bisa mengatur aliran keuangannya sehingga aliran keuangannya menjadi lebih baik dan terhindar dari kebangkrutan. Dari ilustrasi cerita Anto tadi, kita dapat mengambil pelajaran nih, betapa pentingnya kita melakukan perencanaan anggaran penjualan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan secara berkala. Dengan adanya perbandingan antara anggaran penjualan yang telah kita buat di periode sebelumnya dengan realisasi pendapatan nanti, seorang manajer itu dapat mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan strategis yang akan diambil. Contohnya, jika dalam realisasinya ternyata target penjualan yang ada di dalam laporan anggaran penjualan tadi tuh tidak tercapai,
Ya, harusnya si Anto tadi bisa mikir dong. Waduh, kalau begini nggak bisa nih kayaknya nih kalau kita mau beli mesin sama kendaraan tadi. Nah, gitu ya. Fungsinya dari anggaran penjualan. Jadi sebagai tolak ukur evaluasi atas strategi-strategi yang akan diambil oleh perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian apalagi nih manfaat dari anggaran penjualan? Nah, yang namanya penjualan itu kan pasti akan berhubungan dengan strategi pemasaran, ya dong. Nah, tapi masalahnya strategi pemasaran itu kan bukan hal yang gampang buat diukur keberhasilannya. Contoh lagi nih, strategi pemasaran yang menetapkan bahwa ada produk yang dijual berbeda antara wilayah satu dengan yang lainnya. Produknya tadi dijualnya berbeda nih. Misalnya di Bekasi dijualnya harganya 1.000, tapi di Kerawang dijualnya harganya 2.000. Nah, kenapa? Ya ini sebetulnya karena perusahaan ini atau produk ini pengen memperluas pasar di wilayah Bekasi sehingga dijual dengan harga lebih murah. Harapannya orang Bekasi lebih mau beli nih produk ini, ya kan? Nah, cuman masalahnya nanti di realisasinya, ini bener nggak bahwa kalau kita netepin harga lebih murah di Bekasi, itu penjualan di Bekasi harusnya lebih banyak dong, ya kan? Tapi benar apa enggak? Nah, semuanya itu akan tercermin di dalam laporan anggaran penjualan. Makanya, laporan anggaran penjualan juga harus disusun berdasarkan wilayah yang berbeda, kemudian harga yang berbeda. Oke, itu ya penjelasan mengenai konsepnya anggaran penjualan dan kegunaannya anggaran penjualan. Supaya kalian lebih paham nih, nggak cuman ngitung aja, tapi lebih paham kegunaannya di dalam aplikasinya, di dalam perusahaan, gitu ya. Kalau soal ngitung aja, itu udah bisa loh kalau pakai komputer. Cuman yang lebih pentingnya adalah kita sebagai seorang manajer atau kalian calon-calon manajer, tahu nih, oh kalau laporan anggaran penjualannya begini dan realisasinya begini, wah kayaknya kita perlu ngapain nih? Itu yang terpenting ya. Jadi bukan hitungannya sih, karena sekarang udah zamannya teknologi canggih, bukan hitungannya yang masalah gitu ya. Jadi lebih ke arah pola pikirnya kalian, cara kalian untuk menganalisa. Oke? Oke, sekarang kita lihat ininya deh. Lihat ilustrasi hitung-hitungannya. Yuk, kita lihat ilustrasi hitung-hitungannya. Nah, ini soalnya banyak ya angka-angkanya ya. Ampun dah. Ini baru satu anggaran penjualan. Belum nanti anggaran produksi, anggaran bahan baku. Mantap. Tapi tenang. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dalam kemajuan teknologi seperti sekarang, udah banyak software juga. Kemudian juga kalau kita belum punya softwarenya, ya kita bisa ngitung pakai Excel gitu ya. Jadi bukan masalah apa namanya perhitungannya aja, tapi yang lebih paham adalah konsepnya yang terpenting. Nah, itu. Nah, tapi juga kita menggunakan software, menggunakan alat ya enggak? Ya software itu kan cuman alat ya, alat aja. Dia cuman pembantu saja gitu. Yang terpenting adalah orang di belakangnya, ya kan? The man behind mesinnya itu kan. Oke, kita pahami dulu nih soalnya. Jadi ini ilustrasinya adalah perusahaan kecap. Jadi mulai dari anggaran penjualan sampai dengan nanti pertemuan kita selanjutnya dari anggaran penjualan ini sampai dengan varian yang kita gunain ya perusahaan kecap ini ya. Jadi ingat mata kuliah penganggaran tuh ya ingat kecap inilah ya. Jadi ini ilustrasinya. Suatu perusahaan kecap memiliki data penjualan selama 5 tahun yang disusun per kuartal. Kenapa 5 tahun nih? Karena ini kan begini, kita mau melakukan anggaran penjualan, berarti kita memproyeksi. Berarti kita mau melihat kira-kira di tahun 2016 ini penjualan kita berapa ya? Target penjualan kita yang realistis. Nah, untuk memprediksi hal tersebut di tahun 2016,
kita akan menggunakan data dari anggaran penjualan 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu statistik juga yang udah kalian pelajari di semester sebelumnya. Tuh. Jadi ternyata data dari 5 tahun sebelumnya, tahun 2011 nih, itu ada 28 gitu ya. Di triwulan satunya 28, 32, 36, nah itulah. Itu di semester 4 ya segini. Kemudian, perusahaan ini memiliki daerah penjualan di Martapura dan Banjarmasin. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa yang namanya anggaran penjualan itu harus disusun berdasarkan wilayah. Karena tentunya ketika kita jualan juga daerah pemasarannya cakupannya luas kan gitu ya. Nggak cuma di satu kota atau wilayah atau provinsi aja. Perusahaan ini memiliki daerah jadi penjualannya itu di Martapura dan Banjarmasin. Dengan perbandingannya 2:1. Nah, maksudnya 2:1 apa nih? Nah, berarti kan kalau kita ngomongin Martapura sama Banjarmasin 2:1. Nah, berarti dia bilangnya bahwa banyakan jualan di mana nih? Martapura atau Banjarmasin? Martapura dong, ya nggak? Kan di sini dua. Dua buat Martapura, satu untuk Banjarmasin, kan gitu. Berarti perusahaan ini menargetkan produk kecap ini lebih banyak dijual di Martapura karena mungkin Martapura konsumennya udah loyal, produknya udah cukup dikenal gitu kan ya. Gitu. Sementara di Banjarmasin ini, ya, di Banjarmasin ini yang berkaitan dengan penjelasan saya sebelumnya, ini baru mau dilakukan ekspansi pasar, baru mau dikenalkan di wilayah Banjarmasin. Jadi dia mau ngenalin untuk produk kecap sedang ya, 2:1 dengan wilayah penjualannya lebih banyak di di Martapura, sorry, Martapura. Nah, tuh. Nah, kita juga harus mempertimbangkan harga, kemudian jenis kecapnya ada 3. Nah, lu tuh, jenis kecapnya ada 3. Ada kecap sedang, manis, sama asin. Nah, itu anggaran penjualan kita soalnya gitu ya. Ada data penjualan selama 5 tahun ya dari tahun sebelumnya. Kemudian ada 2 wilayah di mana Martapura akan lebih banyak menjadi fokus penjualan perusahaan ini 2:1. Kemudian harganya juga berbeda, baik itu di wilayah Banjarmasin maupun Martapura. Distribusi penjualannya seperti ini ya. Kecap sedang berarti diproduksi lebih banyak nih, 50%. Sedangkan kecap manis produksinya agak lebih dikit. Kecap asinnya 20%. Loh, sampai begitu ya Pak? Lah iyalah. Sekarang gini, bahannya kecap manis lah misalnya. Kecap manis kan berarti ibaratnya komposisi gula merahnya lebih banyak, ya nggak? Ketika dia memproduksi 30% ya, berarti dia harus mempersiapkan gulanya berapa gitu. Terus itu kalau kecap asin berarti dia nggak pakai gula merah gitu misalnya. Berarti kalau misal buat produksi kecap asin, kalau nggak pakai gula merah berapa gula merahnya nih kan gitu. Nah, ini ternyata yang lebih banyak diminati juga di sini ya kecap sedang nih, berarti 50% kan, gitu ya. Nah, kita disuruh membuat anggaran penjualan di tahun 2016. Gimana caranya? Gampang, gampang kok. Kan ada Excel. Ntar saya kasih Excelnya. Nih, ini ya soal yang tadi ya. Saya taruh lagi di sini biar kalian paham flow-nya, paham alur pengerjaannya gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita perlu dulu nih menghitung total produksi dan persentase per triwulan dari data historisnya ini, dari data historis yang selama 5 tahun. Kita totalin, baik itu per tahun berarti 28 tambah 32, 36 ditambah 34. Hasilnya adalah, nah nih, untuk tahun 2011 totalnya yang diproduksi di tahun 2011 adalah 130 selama setahun. Gitu. Tahun 2015 berarti selama setahun adalah 170. Dah, kemudian kita total per triwulan. Di triwulan 1 kita total nih dari 28, 32 tambah 36, 40, 44, 180. Tinggal di auto sum sama Excel kan, gampang. Dah, begitu juga di triwulan 2, 3, dan 4. Dapatlah angka total dari ini adalah 760. Kemudian total dari triwulan adalah 760. Sama dong harusnya, pasti sama. Baik itu total setahun dalam
setahun maupun total dalam triwulan sama. Oke, kemudian selanjutnya kita menghitung rata-rata. Rata-rata gimana lagi hitungnya? Gampang lah. 180 dibagi ini berapa jumlah penjualan kita? 180 dibagi 5. Tuh, dapatlah angka 36. Setelah kita menghitung rata-rata, kita kemudian menghitung persentase. Gimana ngitungnya? Nah, gampang lagi. 180 didapat dari sini, berarti berapa persentase dari jumlah selama triwulan dibagi dengan jumlah total secara keseluruhan. Ya, dibagi 760 dikali 100%. Tuh, dapatlah angka 23,68%. Selesai sudah langkah pertama, menghitung total produksi baik itu tahunan maupun triwulan, kita rata-ratain, kemudian kita jadiin persentase. Begitu juga untuk triwulan 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, kita baru nih membuat ramalan penjualannya tahun 2016 ya, di sini 2016 dengan metode kuadrat terkecil. Kan tadi selama setahun itu ya ada 100 ini, 130, 145, 150 nih datanya ke sini. Udah, kemudian berarti kalau kita menggunakan metode kuadrat terkecil, ingat mata kuliah statistik yang sebelumnya, kita lihat nih data kita 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengan metode kuadrat terkecil kita tentuin nolnya itu ada di tengah-tengah. Karena ini 5 kan, berarti ada 2 data di atas, 2 data di bawah. Berarti titik nolnya dari sini 150 ini. Ke atas min 1, min 2, ke bawah 1, 2. Dah, itu. Kemudian kita lakukan X pangkat 2. Min 2 pangkat 2 ya 4. Min 1 ini ya 1. Ya, dihitung pakai Excel kan, gampang. Kemudian ini udah 130 X dikali Y ya. X dikali Y. X-nya adalah min 2 kali Y. 130 kali min 2 adalah min 260. X dikali Y lagi. 145 kali min 1. Min 145. Gampang. Totalin dapatlah angka 100. Kita jumlahin nih. Min 250, min 145 tambah 0. 0 kali 0, 0 pangkat 2 ya 0 lah. Nah itu ya. Kemudian udah ya 170 dikali dengan Y dikali 2 adalah 340. Kita totalin jumlah adalah 100 ya kan. Dah, kemudian udah metode kuadrat terkecil. Kemudian berarti A nya ini adalah dapat 152, B nya adalah 10. Waduh, dapat dari mana tuh? Tenang tuh. Nah, dapat 152 didapat dari total keseluruhan yang telah kita hitung di sini, 760 dibagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dapatlah adalah 152 ya. Total dari penjualan selama setahun, data kita yang sebelumnya dibagi dengan 5. Kemudian dapat B-nya dari mana? Nah, jumlahnya ini kan tadi adalah 100 dibagi dengan 10. 10 itu dapat dari mana? Dari sini 10 dari X pangkat 2 di total dapatlah 10. Berarti kita dapat persamaan nih regresinya. Y sama dengan A plus BX gitu. Berarti kemungkinan produksinya di tahun 2016 ya, targetnya yang realistis dengan data kita selama 5 tahun ini, kita masukin Y sama dengan A. A-nya adalah 152. Tuh. Kemudian B-nya adalah apa? 10. 152 plus ya kan? B-nya adalah 10. X-nya dapat 6 ini dari mana? Dari sini nih. Kan ini tahun pertama 2, 3, 4, 5. Berarti kalau tahun 2016 adalah di tahun ke-6. Ya enggak? Tahun ke-6. Dikali 10 kali 6, 60 tambah 92, 212. Berarti kemungkinan kita akan memproduksi di tahun 2016 adalah sebesar 212. Itu target penjualan yang realistis berdasarkan 5 tahun
terakhir didapatkan dengan cara metode kuadrat terkecil, kita meramalkan. Dah tuh. Kemudian kita ngapain lagi? Langkah yang ketiga, melakukan perhitungan proporsi penjualan yang dilakukan pada daerah pemasaran. Tadi kan dibilang daerah pemasarannya Martapura sama Banjarmasin. Baru kita pakai nih perbandingan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nentuin 2:1-nya dari mana, Pak? Ya berdasarkan dari kebijakannya manajer pemasaran. Kayaknya kita lebih fokus di wilayah ini aja deh. Martapura aja deh. Karena oke nih penjualannya kayaknya di Martapura kan gitu. Tuh, tadi saya ulang lagi di sini 2:1. Tadi kemudian kita udah dapat dari hasil langkah yang kedua tadi 212. Berarti tahun 2016 ini kita harus produksi sebanyak 212 unit targetnya. Gitu, penjualannya, target penjualannya 212. Kemudian berarti untuk Martapura berapa nih kan gitu. Untuk Martapura berarti kan 2/3 dikali 212. Tuh, berarti 2/3 kali 212 dapatlah angka 141,3333. Berarti buat Banjarmasin sisanya dong harusnya, ya enggak? Berarti kan kalau tadi 2/3, kalau buat Martapura tadi 2, Banjarmasin 1. Berarti kalau dapat ngitung 70,667 berarti 1/3. Kan gampang. 1/3 dikali 212 dapat hasil dari yang langkah ke 2. Nah, masalahnya kan namanya botol kecap nggak mungkin dijualnya setengahan, potekan gini koma-komaan. Kita buletin. Nah, ini contoh yang Banjarmasin ini dibuletin ke atas 71. 141 tambah 71 212 dapat tuh. Berarti kita tahu dong, berarti untuk Martapura nantinya kecap kita itu akan diproduksi, akan target penjualannya adalah 141 botol kecap. Kemudian untuk Banjarmasin berarti kita akan target penjualannya di wilayah Banjarmasin adalah 71 botol kecap gitu. Lanjut. Ya sama lah, harus sama ya bener lah. Lanjut. Nah, itu melakukan perhitungan distribusi produk kecap berdasarkan jenis. Tadi kan masalahnya di soal kita sebelumnya ada distribusi kan, di mana kecap sedang itu lebih banyak diproduksi. Nah, lihat dah. Tuh, kecap sedang lebih banyak diproduksi. 50% tuh dia tuh. Tuh, ya kan? Nah, gimana nih hitungnya? Ini dari soal, jangan bingung. Ini dari soal. Tuh. Nah, di sini kita akan hitung nih. Martapura berapa, Banjarmasin berapa untuk kecap sedang manis asinnya. Gimana caranya? Nah, sini tahuan kan bahwa distribusi penjualannya untuk kecap sedang adalah 50%. Ya enggak? 50%. Dikali dengan berapa? Dari sini nih. Dari Martapura tadi kan jumlahnya adalah 141. Ya enggak? Nah, itu kemudian untuk berarti kalau yang buat kecap manis gimana ngitungnya? Ya 30% dikali 141 gitu. Gitu. Nah, berlaku juga sama nih pembulatan ya. Kalau hasilnya di atas 0,5, 0,5 termasuk berarti 71. Dah, itu dibuletin ya pembulatan. Kemudian yang kedua, di sini untuk Banjarmasin sama caranya tuh. Berarti kalau Banjarmasin untuk kecap sedangnya 50% dikali berapa? Kali berapa kalau Banjarmasin? Iya, berarti untuk wilayah Banjarmasin dikali 71. Iya dong, gitu. Ya. Tuh. Nah, jumlahnya ini harus sama dengan langkah yang ketiga. Jumlahnya dari total, baik itu yang kecap sedang manis asin, untuk Martapura harus sama nih 141. Sedangkan untuk Banjarmasin harus sama juga 71. Dah, tuh. Oke. Gitu caranya untuk nah, gitu caranya untuk melakukan perhitungan di langkah keempat. Lanjut, langkah
ke 5. Waduh, lebih banyak lagi nih. Hehehe. Jadi langkah kelima ini sebenarnya itu cuman kita memasukkan data-data atau angka-angka yang kita lakukan dari langkah 1 sampai dengan langkah 4 tadi tuh. Ya. Jadi nggak ribet kok sebetulnya, cuman angkanya aja kelihatan serem, enggak, tapi nggak susah. Ya. Nih, kita lihat sekarang. Kita dapat angka persentase triwulan itu dari mana nih? Ini didapat dari langkah kita yang sudah kita lakukan di langkah nomor 1. Cek. Langkah nomor 1. Nah, ini dia. Di triwulan 1 berarti persentasenya adalah 23,68. Benar dong? Ya enggak? Di triwulan keempat persentasenya adalah 26,32. Benar. Nih. Ya tuh, 23,68 ini 26,32 di triwulan keempat. Baik itu di Banjarmasin maupun di Martapura. Selanjutnya, di unit totalnya ini dapat dari mana nih angka 71, 42, 28? Dapat dari langkah yang kita kerjakan, langkah nomor 4. Nih, untuk Martapura bener dong. Kita akan target penjualannya untuk kecap sedang adalah totalnya selama 4 triwulan tersebut 71, 42, 28. Ya enggak? Sama, kita masukin di sini 71, 42, 28. Berarti untuk triwulan 1 segitu. Triwulan 2 juga 71, 42, 28. Triwulan ketiga juga gitu. 142 totalnya kan tuh. Nah, begitu di Banjarmasin juga 36, 21, 14. Tuh, lihat lagi. 36, 21, 14. Sama, 36, 21, 14, 36, 21, 14. Tuh ya. Tuh udah gitu cara ngitungnya gimana nih? Buat unit per triwulan, baik itu untuk kecap sedang, manis maupun asin di Martapura maupun Banjarmasin. Nah, kita lihat unit per triwulannya. Nah, dapetin angka unit per triwulannya, dapat angka 17 untuk di Martapura, itu caranya adalah tinggal 23,68% ini dikali dengan unit totalnya dia yang akan diproduksi selama 1 tahun kan. Kita kali 23,68% kali 71. Nah, hasilnya adalah berarti di Martapura kita akan memproduksi kecap sedang sebanyak 17 untuk triwulan pertama. Dengan harganya kecap sedang adalah 600. 600 dari mana? Ya dari soal. Tuh dari soal nih. 600 kan untuk kecap sedang di Martapura tuh. 600 ya. Nah, itu terus udah gitu untuk kecap manis di wilayah Martapura 23,68% dikali 42. Dapatlah hasilnya, taruh di sini unit per triwulan. Hasil yang ada di sini dikali dengan harganya 750 per botol kecap, dapatlah angka 7.461. Sama juga dengan yang di Banjarmasin. Untuk unit per triwulan kecap sedang berarti 23,68% dikali 36. Hasilnya adalah 9 dikali 500. Hasilnya kan harusnya 4.500. Kok bisa segini, Pak? Ini karena pembulatan di Excel. Gitu. 9. Karena ini hasilnya pasti bukan 9 pas bulat, tapi mungkin saja 8,75 karena lebih dari 0,5 maka dibulatkan ke atas gitu, makanya jadi 9. Jadi jangan bingung, sama ini kan harusnya 4.500, ini karena perbedaan koma yang udah dilakukan sama alat, sama komputer. Nah gitu. Sama ya, semuanya juga di triwulan 2 caranya sama untuk melakukan perhitungan kecap sedang di Martapura. Berarti 24,34% kali 71 hasilnya adalah 17 dikali dengan harganya di dalam soal 600. Dapatlah angka 10,370 gitu. Nah, berarti nih kalau udah semuanya triwulan 1, 2, 3, 4 baik itu di Martapura maupun Banjarmasin, kita total nih selama 1 tahun, berarti 4 triwulan. Berapa sih kira-kira yang kita dapatin di triwulan 1 untuk Martapura? Oh, ternyata 21.529 dapat dari ini. Untuk Martapura triwulan 2 22.000 sekian. Untuk triwulan 3 23.000. Nah, ditotalin 21 tambah 22 ini tambah 23 tambah 23 lagi 921. Hasilnya adalah 90.900.
Oh, berarti kalau penjualan kita sesuai dengan target yang udah kita rencanakan di anggaran penjualan, pada tahun 2016 kita dapetin pendapatan dari penjualan sebanyak 90.900 dengan rincian di triwulan pertama di Martapura 21.529. Gitu caranya melakukan perhitungan anggaran penjualan. Jadi deh ini yang namanya anggaran penjualan. Kita bisa tahu berapa sih yang bakalan didapetin dari penjualan kecap manis di Banjarmasin kalau dengan data penjualan kita 5 tahun terakhir kayak tadi. Oh, kira-kira kita bakalan dapat duit 2.984 dari kecap manis di Banjarmasin. Tapi dari Martapura sebesar 7.461. Gitu caranya. Nah, sekarang biar lebih memahami lagi, ada soal latihan nih yang harus dikerjakan sama teman-teman. Soal latihannya sama kok, perusahaan kecap juga. Nah, tuh. Nah, cuman kalau tadi di latihan soal kita, di pembahasan soal kita maksudnya, itu kan triwulan. Nah, tapi kalau yang sekarang itu per semester. Semester satu, semester 2, ya. Jadi nggak per triwulan. Kalau triwulan banyakan kan ngitungnya. Nah, terus sudah gitu perbandingannya sama. Nah, ini Ciputat sama Parung. Ini juga ada distribusi penjualannya. Lah, Pak, ntar ngerjainnya manual tuh gitu. Apa namanya? Harus pakai di kertas manual. Enggak. Saya tahu dalam pikiran kalian ntar manual loh, saya banyak juga kan. Oke, jadi saya akan ngasih format Excel-nya ke kalian. Jadi kalian bisa tinggal masukin aja angka-angka yang ada dalam soal, otomatis tuh jadi Excel-nya ya kan. Nah, kemudian hasil Excel tersebut silakan dikirimkan ya di bagian assignment yang di bawah, yang aktivitas penugasan yang di bawah kalian upload. Terus gimana Pak yang nggak punya Excel? Laptop gitu atau apa? Ya silakan juga kalau mau dikerjakan secara manual menggunakan tangan. Cuman kan jadi lebih lama, tapi nggak apa-apa. Saya hargain effort kalian kalau memang mau menuliskan dengan tangan gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Mau mau pakai tangan, mau pakai komputer juga nggak apa-apa. Jadi Excelnya udah saya kasih. Ya manfaatkan teknologi gitu ya. Nah, jadi penggunaan Excelnya nanti yang Excel yang saya mau bagi nih Excel dari yang ilustrasi soal yang tadi tuh, yang Banjarmasin Martapura, bukan yang Ciputat. Nah, masalahnya Banjarmasin sama Martapura ini kan triwulannya ada 4 nih. Ya enggak? Nah, ini soalnya nih yang warna oranye ya. Ini langkah 1, ini langkah 2 tuh. Udah ada rumusnya juga tuh, lihat tuh. Baik, saya mah. Nah, cuman masalahnya ini kan triwulan 1, 2, 3, 4. Berarti kalian harus menyesuaikan. Ya nggak? Menyesuaikan dong. Kalau kalian ngikutin begini plek, nggak sama nih angkanya yang ada di sini jadinya. Tapi kalian harus sesuaikan dengan datanya yang cuman per semester, berarti 2 kolom ini kalian harus sesuaikan. Ya nggak? Nah, saya bikin lebih mudah, tapi kalian harus menyesuaikan. Dan akhirnya, kalian harus memahami dong flow-nya, alur pengerjaannya. Karena ketika kalian tidak memahami, ya kalian susah untuk menyesuaikan yang di Excel ini. Gitu, ya. Oke, itu tugasnya. Silakan kalian download formatnya. Jadi bukan hitungan ya yang lebih saya tekankan, tapi lebih ke arah pemahaman kalian. Ini dari sini kemana ya? Oh, kenapa harus dilakukan anggaran penjualan ya? Gitu, ya. Terus udah itu, oh hasilnya begini, kalau hasilnya begini gimana ya? Nah, nanti tuh analisisnya ya. Oke, itu tugasnya dan dikumpulkan sampai dengan pertemuan kita berikutnya di hari Sabtu ya berarti ya. Hari Sabtu, dan kalau teman-teman yang reguler di hari Kamis. Kalau teman-teman yang kelas sore di hari Sabtu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kita tetap produktif. Dalam masa pandemi ini, kita tetap produktif dan melakukan hal yang positif. Dan selalu berpetualang juga dalam pembelajaran.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabilah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.